Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin Oh, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansari yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu yang muliakan. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam ruang Zoom meeting kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Dinur Mansyah, Pak Janana. Assalamualaikum. Pak Janaldi dan Bu Haji Didi dari tadi udah hadir ya nih ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah segera akan bergabung bersama kita para Bapak Ibu yang lain. Doa kita semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan ridha Allah SWT, ilmu yang kita dapatkan semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allah. Catatan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Muliakan untuk peroleh keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama baca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Al-Fatihah yang kita baca menjadi penguat semangat kita untuk belajar gitu, dan pertemuan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan jadi pertemuan di dalamnya pertemuan zikir ya, di mana di dalamnya menyebut nama Allah. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah wa anzala alaihimus sakinah, bahwa siapa yang ada dalam satu majelis. Kemudian kita ini meskipun berpencar-pencar tapi hakikatnya kita kan satu majelis. Meskipun Iya Ustaz. Siapa orang yang berada dalam satu majelis di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah, maka di situ janji Rasulullah, haffathumul malaika, para malaikat berkumpul terus menaungi mereka, terus memberikan rahmah, meminta ampunan kepada Allah. Dan orang-orang yang menyebut-nyebut Allah di dalam pertemuan itu, Allah akan menyebut mereka di dalam makhluknya di langit nanti. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang sunyi di dunia, tetapi begitu dia masyhur di langit. Gitu ya, orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya, lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Baik, muliakan, kita akan lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai bahasan tentang bagaimana cara membentuk masdar. Hari ini masih seri kita kajian tentang masdar, namun dari sudut dari bentuk fiil yang berbeda. Kalau waktu lalu itu baru tambahan masdarnya adalah tambahan hamzah ya, benar apa waktu itu ya, hamzah ya. Tambahan satu hurufnya Ustaz. hamzah. Iya. Hamzah ya. Betul Ustaz. Af'ala. Af'ala. Maka pada hari ini
kita akan mencoba untuk mengenal bagaimana sih cara membentuk masdar pada fiil yang bertambahan tad'if. Kita akan kasih contoh bagaimana jika fiil itu fiil sahih, bagaimana jika fiil itu fiil naqis, fiil ajwaf, dan fiil mithal. Baik, apa itu fiil sahih? Fiil sahih berarti fiil yang tidak ada satupun huruf-hurufnya dari 3 huruf itu huruf alif wawiyah. Itu namanya sahih. Jadi kalau fiil tidak ada alif wawiyahnya, doroba, kataba, sami'a, dakhala, kharaja, itu gak ada alif wawiyahnya. Maka fiil yang seperti ini namanya fiil sahih. Lalu kemudian selain itu berarti namanya fiilnya fiil mu'tal. Mu'tal itu sederhananya disebut memiliki huruf ilat atau ada huruf ilatnya gitu. Ada huruf ilatnya. Gitu. Nah, ada huruf ilatnya itu apa? Dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Kalau huruf ilatnya di awal namanya misal. Kalau huruf ilatnya di tengah namanya ajwaf. Kalau huruf ilatnya di akhir namanya naqis. Gitu ya. Jadi saya ulang, fi'il itu yang disebut ini mu'tal, sahih dan sebagainya itu sebenarnya fi'ilnya patokannya fi'il yang 3 hurufnya. Yang 3 huruf. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fi'il yang 3 hurufnya itu kosong dari huruf-huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya, maka fi'il itu namanya sahih. Itu istilah. Bukan sahih artinya benar, bukan. Karena ini tidak terkait benar dan salah. Tapi fi'il yang tidak ada huruf ilatnya namanya fi'il sahih. Sebaliknya kalau fi'il itu ada huruf ilatnya namanya mu'tal. Ain, mu'tal, begitu ya. Nah, kalau bicara huruf fi'il mu'tal berarti bicara tentang ada huruf ilat yang di awal, kan fa'ala ya. Ada huruf ilat yang di huruf fa, ada huruf ilat yang di ain di tengah, dan ada huruf ilat yang di akhir, gitu ya. Akhir, gitu ya. Yang huruf ilatnya di awal itu namanya fi'il mu'tal misal. Baik, coba kita tampakkan di layar ya Bapak Ibu. Ini pembagian fiil tapi dari kerangka huruf-hurufnya. Dari kerangka huruf-hurufnya. Fiil dari sudut kerangka huruf. Fiil itu secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. Pertama namanya sahih, yang kedua namanya mu'tal. Nah, fi'il sahih ini kita kasih keterangan di sini ya. Fi'il yang tidak mengandung huruf ilat, yaitu wawu, itu alif, wawu, ya.
namanya fi'il sahih. Sebaliknya, kalau fi'il mu'tal itu berarti fi'il yang mengandung, sebaliknya tuh, yang mengandung, yang ada atau mengandung salah satu atau dua dari huruf ilat. Tuh dia tuh gitu. Itu mu'tal. Jadi mu'tal itu terambil dari kata ilat, mu'tal. Nah, fi'il sahih, sekarang fi'il sahih. Fi'il sahih dibagi berapa macam? Fi'il sahih dibagi 3 macam. Fi'il sahih dibagi 3 macam. Pembagian fi'il sahih. Fi'il sahih namanya salim. Fi'il sahih namanya mahmuz. Fi'il sahih namanya mudha'af. Nah, ya. Lalu kita fi'il mu'tal, pembagiannya bagaimana kan gitu. Yang fi'il mu'tal. Ada 4 pembagiannya. Ada fi'il misal, ada fi'il ajwaf, ada fi'il namanya naqis, dan ada fi'il namanya lafif. Ini apabila fa fi'ilnya huruf ilat. Itu apabila ain fi'ilnya huruf ilat. Ini apabila lamnya huruf ilat. Yang ini apabila 2 dari 3 hurufnya adalah huruf ilat. Itu Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah
menyinggung tentang fi'il mu'tal. Jadi fi'il mu'tal misal ajwaf naqis ya. Nah, ini agar kita tahu nantinya sekarang tasrif tasrif fi'il mu'tal. Bukan tasrif ya. Masdar fi'il mu'tal. Sekarang kita mulai fi'il apa ini? Sekarang kita mulai adalah fi'il misal. Masdar fi'il mu'tal misal. Maka kita cari dulu fi'il-fi'ilnya ini Bapak Ibu yang depannya wawu atau iya. Depannya wawu atau iya. Depannya wawu atau iya. Ini aslinya nih, ini asalnya. Asalnya. Fi'il yang depannya ya, ya maksudnya ya. Contohnya nih. Misalnya fi'il itu bunyinya yasara. 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 Hasilnya yasara dulu ya. Yasara. Contoh wawu depannya misalkan wa'ada. Wada'a. Nah, itu asalnya. Kalau ditambah dengan tad'if, tad'if itu artinya tasydid. Tad'if itu sama dengan tasydid. Tad'if sama dengan tasydid. Berarti kalau begitu bunyinya adalah yassara. Yassara. Ini mudhari'nya. Mudhari'nya. Ini masdarnya. Jadi yassara jadi yassara. Kayaknya kurang besar tulisannya. Kita gedekan tulisannya. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau wa'ada jadi wa'ada. Tasydid. Wa'ada. Wadha'a jadi wadha'a.
Kasih tasydid nih. Wadda. Wakala loh. Wakila ya. Wakila jadinya wakala. Tuh. Jadi fiil 3 huruf ini mau bunyinya tengahnya kasroh, dhamma, kan gitu ya. Maka tetap dikasih tad'if di tengahnya, tasydid tengahnya nih. Kalau dikasih tengahnya tasydid, maka mudhari'nya mesti kalau tambahnya 1 huruf itu Bapak Ibu mesti dia dhammah depannya itu. Jadi yassara yuyassiru. Begitu tuh. Yuyassiru. Yassiru. Jadi fiil apapun kalau dia 4 huruf mesti depannya dhammah. Dan fiil mudhari itu kalau aktif nggak ada yang dhammah kecuali ini dia tambahan 1 huruf ini. Tambahan 2 huruf mesti fathah. Tambahan 3 huruf mesti fathah. Ya, tidak ada tambahan 3 huruf juga fathah. Jadi yang fiil mudhari yang dhammah itu mesti ada tambahan 1 huruf atau gampangnya 4. Yassar itu 4. Ya, sin, ro. Yassiru. Iya, yuyassir. Jadi kalau wa'ada yuwa'idu. wakala jadinya Yuwakilu. wakilu. Nah, ini masdarnya nih. Masdarnya nih. Di masdarnya itu Bapak Ibu kalau dia ada tasydid, ya. Ada tasydid nih. Itu depannya masih ta. Depannya masih ta. Maka masdarnya taisir. Tuh materinya begitu tuh. Taisirun. Ada ininya, huruf ta-nya. Jadi kalau wa'ada yu'idu apa tuh? Tau'idu. Tau'id. Ada ya-nya. Tau'idun. Boleh tau'idan juga boleh ya. Sama maknanya. Tau'idan itu sama. Dia mau nyebutnya taisiron sama. Tau'idan sama. Maknanya sama maksudnya. Jadi kalau wakala yuwakilu Taukilun. taukilun atau Taukilan. taukilan. Kalau dia pakai fathatain maka kasih alif ya. Ya. Wajib tuh. Ustadz, maaf Ustadz, itu kalau yang wakila kalau ditambah dengan tatif wakala ya, bukan wakilu ya, bukan jadi wakila. Benar, ditambah tad'if itu bunyi apapun Bapak Ibu. Contoh yamuna, yammana gitu. Jadi tetap bunyinya ngikutin Tetap fathah ya. Iya, ngikutin ke polanya fathah. Ya, Jadi kalau Ustadz, tapi ada tetap tuh Ustadz. Ya Saru, gimana tuh Ustadz? maksudnya gimana, Bun? Ada juga itu yang yuwa'idu yang lain. Yang Wakila beda tadi, wakila, wakala. Oh, gitu. Jadi maksudnya begini, pola itu fa'ala. Oh, fa'ala. Fa'ala, polanya tuh fa'ala, gitu tuh. Ya, jadi polanya itu fa'ala. Contoh nih ya, contoh yang lain nih kita tambahkan nih.
Irun. Aslinya begini bunyinya. Yamuna. Apa tengahnya? Doma. Harokat tengahnya apa? Doma. Ya? Doma ya? Yang mana? Berarti meskipun ini doma, mau fathah, mau kasroh, dia bunyinya fa'ala. Berarti apa bunyinya? Yang mana? Yamman. Yam. Kalau wa'ada memang sudah fa'ala ya, sudah aa Ya. ya. Baca ngikutin. Kalau yasara memang sudah fathah. Justru yang fathah, tolong nomor 3 nih, fathah kasroh fathah saja ngikutin ke fathah nih. Jadi ikutin pola ya Ustaz. Benar, ngikutin pola. Gitu tuh. Jadi meskipun 3 hurufnya itu kasroh, tetap ngikutnya polanya fa'ala. Jadi ngikutin pola. Yang mana terus apa nih bahasa mudhari'nya? Yuaminu. Apa? Yaminu. Yuaminu. Ada hubungannya dengan miyamin ya. Ya. Taiminun atau Taiminan. 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 Yamuna itu artinya makmur. Menjadi makmur. Jadi yang mana memberi kemakmuran, memakmurkan. Yasaro itu artinya mudah. Jadi kalau yasaro berarti memudahkan. Gitu ya. Wa'ada itu menjanjikan. Ya, membuat tauhid, membuat janji. Tauhid membuat janji. Gitu ya. Wakila, wakil. Jadi kalau wakala mewakilkan. Itu kalau fiilnya tambahannya, maksud saya tambahannya 3 huruf. Ya, tambahnya 3 huruf. Baik. Nah, sekarang kalau fiilnya tadi semuanya ini fiilnya yang depannya yang huruf ilat. Sekarang bagaimana kalau tengahnya yang huruf ilat? Masdar fi'il mu'tal mitsal. Dengan tambahan tad'if. Apa tad'if Bapak Ibu? Tasdid. Tasydid. Sekarang model yang sama tapi fiilnya tengahnya apa huruf ilatnya tengahnya nih Bapak Ibu nih. Kalau tengahnya huruf ilat namanya ajwaf. Apa namanya? Ajwaf. Juaf. Ganti nih. Ajwaf itu qala. Qala. Aslinya apa berarti Bapak Ibu? Qawala. Qala itu aslinya qawala. Iya. Daro. Aslinya dawaro. Dawaro.
Saro. Aslinya Sawaro. Saya. sayaro. Sayaro. Bukan sawaro. Tapi sawaro ada, artinya membentengi. Kalau saro sayaro artinya berjalan. Ya, mala. Aslinya apa? Ayala. Oh, tunggu. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya nih. Ini taunya dari mana? Kalau Iya, koala itu betul. koala. Iya betul Ustaz. Iya. Kalau koala di sono sih ya artinya di koala hewan. Koala jadi koala tuh gimana? Daro jadi dawaro itu piye toh kan gitu. Iya. Saro jadi sayaro itu asal muasalnya gimana? Begitu juga mala jadi mayala, memang bapaknya siapa itu jadi begitu. Jadi Bapak Ibu caranya adalah kita harus ketahui mudorenya Bapak Ibu. Contoh begini nih. Kola. Mudorenya apa? Yakulu. Kulu. Iya. Kan tasrifnya begitu ya. Kola yakulu. Tapi saya nggak tahu tuh kalau kola yakulu. Nah berarti Bapak Ibu boleh buka kamus. Nah, kalau buka kamus ketahuan yakulu. Setelah kof ada huruf apanya itu? Wow. Wow. Oh berarti aslinya ada koala tuh gitu. Daro ya duru. Oh, daro. Sekarang saya ganti daronya. Koma. Biar gampang. Koma. Koma. Berarti aslinya apa? Kalau koma yakumu berarti apa tuh? Kowama. Kowama. Sampai situ dulu tuh. Gimana Bapak Ibu? Ada yang tanyakan nggak? Kapan dia pakai iya, kapan dia pakai wow tuh Ustaz? Nah, Oh. oke lanjut. Sekarang ketika saro, Bapak Ibu kalau sudah tahu saro mudorenya apa ya? Ya, Yasiru. 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 Berarti Oh, setelah yes. huruf itu wawu atau ya? Iya. Iya. Oh, berarti aslinya sayaro tuh gitu. Oh. Mala. Mudorenya apa itu? Ya, Yamil. Ya Yang milu. mutu. Malah yang mutu. Yamilu. Oh, jauh bener ya. Malah yang mutu. Mala yamilu. Ya. Tapi benar. Ada malah yang milu, ada malah yang mulu. Berarti kalau malah yang mulu, 3 hurufnya apa bunyinya? Aslinya berarti. Mayala. Itu kalau malah yang milu. Mayala. Kalau malah yang mulu, Mawala. Yang Wow. ya mulu. Tahu berarti. Jadi sekali lagi ya Bapak ya. Jadi menentukan bahwa itu wawu itu ya itu gimana? Berarti kita perlu lihat mudorenya itu. Iya, fil mudhari'nya. Mudhari'nya. Contoh lagi ya. Jadi patokannya mudore gitu Ustaz. Mudore bener Bun, mudore. Soma. Pernah dengar nggak puasa? Soma ya. Soma, iya soma. Mudorenya apa? Yasumu. Ya suma gitu. Ya, yasum kan gitu ya. Yasum. Pakai Berarti wow apa jadi itu? gitu Ustaz. Pakai Apa wow itu? ya? Wow, berarti sowama tuh. Oh gitu. Iya gitu aja sih, gampang. Gampang Ustaz. Gampang Bu Rian, selalu aja. Contoh sekarang yang lain nih. Menjual tuh bahasa Arabnya gini. Ba'a. Ain tuh ya. Ba'a. Mudorenya apa itu? Yabi'u bukan. Yabi'u. Itu kedengaran apa setelah huruf banyak? Iya, berarti. Iya, berarti kalau dimunculkan baya'a begitu ya. Nah, udah tahu begitu.
Kalau misalnya kita belum tahu juga sih tasrif mudhari'nya apa, nah berarti kita dalam titik ini kita butuh buka kamus. Buka kamus. Dan kita temukan, kalau bukanya sih insya Allah gampang bukanya. Buka kamusnya gampang, yang kadang-kadang susah itu menemukan kata yang dicarinya itu. Betul Ustaz, ya. Iya, Buka benar. kamusnya gampang. Gimana, Iya. Bun? Ya, buka kamus itu susah nyari kata-katanya. Kalau buka mah pasti bisa. Buka sih bisa nyari katanya. Yang carian 3 huruf itu Ustaz kadang-kadang nggak ketemu Yang Ustaz. susah itu nyari 3 huruf. cari ketemu sampai katanya gitu ya. Ya. Baik, Kata nanti aslinya, katanya. kata aslinya apa gitu? Asal kita katanya jadwalkan apa gitu? nanti kapan waktu kita buka ya, kita latihan buka kamusnya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf punya buku kamus yang standar yang dasar nggak? Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Mahmud Ya. Yunus, Ustaz. Ya emang itu maksudnya. Kayak mau Yunus kecil nggak apa-apa, kecil juga itu luar biasa. Kecil cabai rawit itu. Sekarang cabai rawit kalah sama cabai setan. Masalahnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita cari gimana cara buka dan menemukan. Gitu ya. Tadi kata Pak Nurmasyam buka mah gampang. Benar, buka mah gampang. Kalau masih diplastikin, buka plastiknya. Betul Ustaz. Tapi menemukan katanya itu. Baik, kita kembali lagi ke awal tadi. Nah, aslinya itu qawala. Tapi ada kaidah dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kalau ada 3 huruf fi'il di tengahnya itu huruf waw atau ya, maka nggak boleh muncul waktu fil madhi, harus diganti alif. Orang jualan susu nasional lewat sini. Ustaz, coba ulangin lagi Ustaz, kan tadi maaf. Sekolah. Bentar ya. Ustaz lagi ngusir orang dagang itu. Biar suruh pikir dulu susah. Itu hobi banget setiap sore makan di sini. Ya nggak apa-apa. Tapi di sini nggak begitu kedengaran Ustaz. Anak saya senang banget. Nggak begitu kedengaran di sini. Kedengaran ya? Enggak Ustaz. Oh enggak ya, sudah kalau enggak Enggak. Saya ulang lagi nih Bun, Bapak Ibu nih. Jadi kalau kola, ini yang kita temukan di kamus ini nih Bapak Ibu nih. Lalu Bapak Ibu setiap kali ketemu huruf alif di tengah, langsung terbayang dalam pikiran kita ini mesti kalau nggak wawu ya dia. Kalau nggak wawu ya dia. Kalau nggak wawu ya. Iya, begitu. Jadi nggak ada kata 3 huruf terus bunyinya kowala, nggak ada itu. Ini kita sedang mencari, coba menelusuri apa sih yang tengahnya itu alifnya itu kan gitu. Karena mengetahui alif atau ya nanti berpengaruh di sini nih, di fiil tambahannya nih. Gitu ya. Lalu pertama gini, qala itu kalau dikasih tad'if jadinya bunyinya qawala. Tuh. Lalu orang bertanya begini, itu jadi qawala gimana sih, kan jadi qala kok jadi qawala kan gitu. Iya. Jadi kita ketemu nih di buku nih qawala. Oh, qawala. Kita cari di kamus lah. Maka Bapak Ibu cari di kamus yang pertama harus dibuang adalah kalau kan mencari di kamus kan 3 huruf ya. Iya. Kalau qawala berapa huruf? 4. 4. Ada tambahan apa di situ? Wow, 2. Tad'if, tasydid. Tanif. Maka tasydidnya dibuang dulu ya. Dibuang. Oh. Kalau tasydidnya dibuang jadinya qawala kan? Iya. Tinggal Nah, 3. kalau di kamus nggak ada qawala. Kalau ada huruf wawu atau ya di tengah, mesti ada di kamusnya itu alif. Pantas nggak pernah ketemu. Pantesan tuh kan? Kata dia, saya adanya di mana, yang nyari di mana kan gitu. Nah, koma itu aslinya qawama. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambahkan dia tad'if, tidak bisa qa'ama, nggak ada qa'ama. Di tengah itu kalau nggak wawu ya iya. Berarti bunyinya apa kalau ditambah tad'if di sini? Qawama.
Qawwama. Sekarang saro itu kalau dikasih tasdid bunyinya apa? Sayyaro. Sayyaro. Nah, tahu sayyaro karena tengah-tengah alif ini sebenarnya bukan alif nih apa tapi Ya. Iya. ya jadinya apa tuh? Sayyaro. 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 Yusayyiru. Mm-mm. Mala Ayyana. mayyala Mayyana. mayyala. Ini bisa kita rubah dalam fiil manapun Bapak Ibu. Yang tengahnya alif itu mesti contoh kita kolak kita ganti nih. Ja'a misalkan, ja'a. Ja'a itu ya ju'u. Ja'a itu ya ju'u. Berarti Jawa. Jawa. Kalau ditambah tad'if jadi apa? Jawa. Jawa'a. Jawa. Gitu. Jawa. Dan aslinya Bapak Ibu artinya itu ditambah me dan kan. Contoh nih, ja'a itu lapar. Jadi kalau jawa, Melaparkan. Melaparkan. iya atau membuatnya lapar gitu. Oh, membuat lapar ya. Membuat Ngiler lapar. berarti. Iya. Dalam pepatah Arab mengatakan jawi' qalbak yatba'ka. Buat anjingmu lapar maka dia akan mengikutmu. Dia akan taat sama kamu. Jawi' wa apa namanya? At'amahum min surat Al-Quraisy. Amun min haw. Kan ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min Min haw. Ju. ju' dulu ju'. Ju'. At'amahum min Min ju'i wa amanahum min haw. Koma artinya apa koma? Berdiri. 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 Oh. Jadi kalau qawwama Mendirikan. Mendirikan. berdirikan. Tuh gitu ya Bapak Ibu ya. Saro berjalan. Kalau sayyaro Memperjalankan. Menjalankan. Mengoperasikan. Alat untuk memperjalankan kita dari satu tempat ke tempat lain namanya apa? Kendaraan. Sayyaro ya. Sayyaro. Mobil. Sayyaro. Saya. Saya. Dari kata saya ditambah tak jadi alat. Sayyarotun. Iya sayyaro tuh. No, mobil. Kenapa? Karena dia menjalankan kita dari satu tempat ke tempat lain. Mala, apa mala Bapak Ibu? Condong, miring. Jadi kalau mayala, Memiringkan. Menurunkan. miringkan, mencondongkan. Iya, apa tuh istilahnya tuh menjadikan dia cenderung, mengajak dia supaya cenderung, supaya senang, supaya pro, gitu. Condong. Mencondongkan dia. Cenderung. Nah, itu dia. Tadi saya katakan kalau tambahannya satu mesti mudorenya yu depannya ya. Jadi kalau jawa'a Iya. Yujawi'u. yujawi'u. Kalau qawwama Yukawimu. yuqawimu. Kalau sayyara Yusayyiru. Sayyiru. Yusayyiru. yusayyiru. Walladzi yusayyirukum gitu ya. Mayyala Yumayilu. yumayyilu. Dan masdarnya kalau tambahan tasydid selalu depannya ta, sama kayak tadi, ta. Terus satu huruf sebelum terakhirnya ada ya-nya. Jadi kalau Jawa yujawi'u, tajwi'un. Tajwi'un. Riun. Nah, kalau aslinya jada, Bapak Ibu, jada. Berarti fi'il madinya apa nih? Jada.
Tambah tasdid. Taj'i. Enggak, afirmatif. Jada. Oh, Jawada. Jawada. Mudhari'nya apa? Tujawidu. Berarti Tujawidu. masdarnya apa? Tujawidun. Jawidun. Tajwid. 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 Masya Allah. Tajwid. 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 Oh, tajwid udah jada. Iya, tadi dari situ tuh. Jada kan bagus. Jadi tajwid membaguskan. Berarti istilah-istilah Al-Quran itu dari ilmu saraf ya? Semua kalau Bapak Ibu belajar tasrif ketemu semua tuh. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begitu. Oh, semua nanti ketemunya. Sampai bingung. Qoma yuqawimu. Masdarnya apa? Tahu. Wim. Takwimun. Takwim. 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 Bisa mendirikan. Ini takwim itu almanak artinya. Penanggalan. Takwim. Sekarang sayyaro yusayyiru masdarnya apa Bapak Ibu? Tasbirun. Nah, Tasbir. ada yanya double. Tasjirun. Tasjirun. Atau tasjira. Tasjirun. Tamyilun. Jadi kalau mayalu yamilu, Tamyilun. tamyilan. 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 Mencondongkan. Tamyilan. Sekarang saya tambahin satu lagi Bapak Ibu. Supaya tergantung tasrif itu tergantung fiilnya. Mala yamilu. Tapi nanti ada Bapak Ibu. Itu mala yamulu. Mala. Itu yang aslinya mawala. Jadi mawala itu nanti masdarnya ketemu kata-kata yang 3 hurufnya itu malun. Apa malun itu? Harta ya Ustaz. Mal harta. Harta. Iya, mal harta. Jadi yumawilu. Nah, kalau begini masdarnya apa Bapak Ibu? Tamwil. Nah, Tamwilan. pernah dengar kata tamwil? Itu kalau di bank-bank syariat ada tamwil tuh Bapak Ibu. Apa itu ya? Tamwil. Wih, Pembiayaan. iya, iya, Harta kan ya? Iya. iya. Itu ada dalam istilah perbankan syariat tamwil, pembiayaan, permodalan. Nah, tamwil. Jadi Bapak Ibu muliakan, benar-benar kalau kita mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya pelan-pelan kalau kita kuasain tasrif ini, subhanallah itu akan memberi apa namanya itu terbuka bagi kita itu, oh ternyata itu ya kata-kata itu. Bapak Ibu belajar misalkan tajwid itu, istilah-istilah tajwid itu kalau kita ketemu paham tasrif pada bahasa Arabnya itu udah dengan sendiri udah tahu semua tuh. Oh iya gitu ya. Asalnya dari asal muasalnya dari mana ya? Iya. Jadi mat tamkin, kan gitu, ditekankan, dikuatkan. Gitu. Oh, tamkin. Iya. Tasydid, ditekan. Syaddada yusyaddidu tasydid. Ustaz, tamyilan sama ya, tamyilan juga. Kalau tamyil, sebentar, mohon maaf. Tamyilun. Oh, tamyil, salah nih. Harusnya tamyilun ya pertama ya. Iya. Maaf. Yang pertama tamyilun.
Jadi ini sebenarnya kalau ditanya mana yang benar, nggak ada nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Pengguna boleh boleh an. Maksud saya karena sering kali Bapak Ibu ketemu masdar di mana-mana itu bunyinya an. Nah, ternyata yang juga sama boleh, benar juga. Baik. Ini kayaknya yang ini belum tuntas nih. Satu lagi nih yang yang ujungnya huruf ilat nih Bapak Ibu. Kalau ini kan baru awal sama tengah doang nih. Yang akhir belum. Jadi temanya kita hari ini adalah masdar dari masdar fi'il mithal dan ajwab. Oke, satu lagi supaya tuntas dah, nggak apa-apa ya. Sekarang fi'il naqis. Akhir. Naqis. Akhirnya nih, supaya hari ini masdar dari fi'il mu'tal. Masdar tambahan tasdid dari fi'il mu'tal. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan sawa qawiya ada naja khosya nama udah ya. Khosya, betul, khosya. Itu alif lainah ya Ustaz ya, sawa itu sini. Iya, betul. Oh iya. Sekarang kata-kata ini ditambah tasdid nih. Tengahnya. Wazannya fa'ala, jadinya gini Bapak Ibu. Sawa, begitu. Kalau qawiyah jadi jadi huruf alif semua tuh, alif lainnya semua tuh. Ada jadi apa? Ada dari alif bengkok begitu tuh. Naja jadi apa? Naja yang tadi tegak. Rumusannya begitu. Kalau khosya tambah tasdid jadinya apa? Khosya. Iya. Sekarang mudhari'nya. Mudhari'nya sawa yusawi. Yusawi. Qawwa Yuqawi. qawi. Itu sama artinya awalan ma akhiran kan. Ada adi. Naja yunaji. Kan ada tuh yunaji. Ya. Nunaji wal al'ana nunaji ka bibadani kalimat litakuna liman khalfaka ayah. Begitu dalam surah tentang Fir'aun itu ya. Khasya khasyi yukhashi Yukhashi. Nah, untuk fiil-fiil yang ujungnya huruf ilat nih, sawa, qawiyah, ada, naja nih. Maka masdarnya itu ada tak marbutohnya Bapak Ibu. Taswiyah. Ini modelnya begitu tuh. Taswiyatan atau tun.
Kalau ujungnya ta itu tamar buto itu mau dibatan tun tulisnya sama. Taswiyatun taswiyatan sama. Jadi kalau kawiyah Qawiyat. apa? Tak. Taktwiyat. Iya. Takwiyat. Kita depannya. Kalau yu'addi Dia. 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 Iya. Oh, Ta'diyatun sama. Tanji. Naja yunaji Tanjiyah. Tanjiyah. Tanjiyatan. Tanjiyatan. Khasya yukhashi Takshiyah. Tasyitan. Takian. Taksitun. kalau robba yurabbi Ya. Tarbiyat. tarbiyah. Itu pendidikan ya. Robba yurabbi tarbiyah. Baik. Itu dia tambahan satu huruf tad'if saja hari ini. Kalau kemarin hamzah. Sekarang tambahannya satu huruf apa? Tad'if. tasbih. Baik, kita lanjut sekarang pada terjemah ya Bapak Ibu. Sebelum terjemah kita lihat ini dulu tulisan dulu yang sudah menulis. Silakan. Sampai ayat berapa kita hari ini ya? Mulai dari 36 Ustadz. 36 sampai dengan Salah Ustadz, maaf salah 40 Ustadz. Maaf, Pak, 40, 45. 40 sampai 40. Baik, kita lihat siapa yang udah selesai, Bun. Bu Nana, coba Bu Nana nih. Kelihatan nggak? Sebentar, Ustadz. Bentar, saya tutup dulu punya tadi ya. Oke, nih. Naik lagi ke atas, Bun. Terus, waduh. Ya, alhamdulillah. Iya, Bun, cukup. Bun Elti, ya Bun Elti. Naik ke atas, Bun. Terus. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bun, cukup. Terus lagi. Yang ini nggak ngeblur nih. Oh iya, ini Pak Nurmansyah nih ya. Nggak ngeblur. Ngeblur ya, biasanya ngeblur ya. Mana Pak Nurmansyah? Pak Nurmansyah nih. Deketin lagi Pak. Oh iya, naik ke atas. Baik, alhamdulillah, cukup. Selanjutnya dengan siapa Bapak Ibu? Yang sudah ada lagi? 5. Waduh. Iya, naik lagi.
Oke, wa idza qara'atul Qur'an fasta'id. Oke, lanjut. Apa lagi Bapak Ibu? Oh, Bu Erlin, Bu Erlin. Bu Erlin, mana Bu Erlin? Naik lagi ke atas, Bun. Terus? Iya. Alhamdulillah. Cukup, Bun. Selanjutnya. Habis ya. Baik. Kalau udah habis, kita akan lanjutkan dengan terjemah. Mulai ayat 40 ya. 40. Baik, silakan. Dengan pertama, dengan Pak Nurmansyah. Tafadhal, Syed Nurmansyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa asghakum rabbukum bil banin. Oh, bil banin salah. Afa asghakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa. Innakum lataquluna qawlan azima. Artinya? Apakah pantas ya Tuhan memilihkan Tuhan memilihkan kamu? Tuhan memilihkan untukmu? Memilihkan itu bil banin anak laki-laki. Bil bani anak laki-laki dengan anak laki wattakhaza minal malaikah inasa dan mengambil malaikat sebagai anak perempuan. Sungguh kalian mengatakan hal yang innakum sungguhnya kalian mengucapkan hal yang perkataan azimah besar yang besar dosanya nih, luar biasa. Orang-orang musyrik, Bapak Ibu yang muliakan, ayat tadi menggambarkan bahwa orang-orang musyrik itu mengkaitkan bahwa Allah itu punya anak. Itu saja udah keliru. Ya. Lalu kemudian mereka meyakini bahwa anak Allah itu adalah perempuan. Siapa anak Allah perempuan? Itu para malaikat. Ya, para malaikat. Gitu. Jadi kalau anak laki-lakinya itu adalah orang-orang Nasrani menganggap Isa itu anak laki-lakinya, anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Ya. Wattakhadha minal malaikati inatha, dan Allah mengambil anak perempuannya sebagai anak-anak. Jadikan anak-anak. Kenapa? Karena ini pikirannya orang-orang musyrikin. Kalau anak laki-laki untuk kita, sedangkan kalau anak perempuan Allah aja ngambil. Itu ya. Nah, itu malaikat. Dan orang-orang musyrik itu menganggap anak perempuan pada waktu itu adalah ya hina. Kan ketika diceritakan ketika istrinya melahirkan ternyata anaknya perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Dhalla wajhu muswaddan, mukanya menjadi merah padam, memendam amarah emosi yang sangat karena mereka malu. Nah, akhirnya karena malu begitu bilang anak perempuan untuk Allah aja. Kita anak-anak laki-lakinya untuk kita. Nah, itu seperti itu. La taquluna qaulan azima. Kamu mengatakan begitu adalah dosa yang besar. Ya, mau-maunya orang musyrik aja sendiri. Ya, enak aja sendiri gitu ya. Allah suruh milih anak laki-laki, anak perempuan, kalau laki-laki mereka yang ambil. Oke, itu ayat 40. 41, Pak Mul, tafadhal Pak Mul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sharafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum
wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan dalam Al-Quran agar mereka ingat hal itu dan kecuali menjauh atau lari. Baik. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini gitu, bagi orang-orang musyrik itu tidak akan masuk sama sekali. Al-Quran mengatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Sungguh kami ini telah jelaskan, kami telah ulang-ulang Al-Quran ini agar mereka mengambil pelajaran. Tapi apa yang terjadi? Wa ma yaziduhum illa nufura. Justru menjadikan mereka itu bertambah jauh. Bahkan di dalam ayat yang lain, orang-orang musyrikin itu meminta, gitu ya. Apa itu? Ubahlah Al-Quran ini atau datangkan yang baru. Jadi mereka setiap kali ayat datang, seakan-akan ayat-ayat itu mengkritik mereka, berbicara tentang mereka. Maka mereka mengatakan, ganti Qurannya ini. Kok isinya mengkritik kami terus? Padahal Al-Quran itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita baca Al-Quran, yang terkena objek dari Al-Quran itu semua. Yang membacanya, kalau dia ceramah, yang ceramahnya kena. gitu. Yang diceramahinya kena. Jadi nggak pilih-pilih. Tuh Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, kalau kita baca, kalau kita menjelaskan, menafsirkan Al-Quran, itu pesannya itu bukan hanya untuk audiens, untuk si pengucap itu kena juga itu Al-Quran. Ya, jadi karena orang musyrik mengatakan kok kayaknya Al-Quran ini apa namanya tuh ke kita mulu nih jadi objeknya nih ya gitu ya. Jadi kalau kita bilang ya alladzina amanu ittaqullah, maka pesan ketakwaan itu bukan hanya untuk kalian aja, untuk sendiri yang ngomong juga kena. I'dilu, gitu kan? Wa aqrabu littaqwa, berbuat adillah. Kalau ngomong berbuat adillah kepada audien, ya itu ngomong juga kepada sendiri. Itu Al-Quran. Gitu ya. Gitu. Jadi Al-Quran itu objektif banget itu. Nggak pilih-pilih orang, semua kena. Semua yang mendengar, yang menyampaikan, objek yang mendengarkan, kena semua. Objeknya terkena semua. Itu dia Al-Quran. Nah orang kafir merasa bahwa ini kok objeknya kita mulu sih, udah gantilah, cari yang lain lah. Gitu. Gitu ya. Maka kata Nabi, aku tidak mungkin an ubadiloh min tilqa'i nafsi. Aku tidak mungkin itu datang dari diriku. Aku akan rubah, wong itu bukan dari diriku, aku nggak bisa apa-apa kan. Emangnya itu dari saya, itu kan bukan dari saya, itu kan dari Allah. Nah, Nabi SAW itu Bapak yang muliakan sampai akhir ayatnya diangkat disebut tidak membaca dan menulis. Tidak membaca dan menulis itu bukan sebagai kejelekan. Paling tidak bagi Nabi SAW untuk apa? Justru fungsinya adalah untuk menjaga dugaan-dugaan. Kan orang-orang musyrik mengatakan qala hadza apa innahu asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang dulu. Kalau dongengan orang dulu berarti Nabi Muhammad itu membaca kitab-kitab dulu terus menuangkannya ke dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi Muhammad nggak baca. Nabi SAW tidak membaca, tidak menulis. Untuk apa? Menjaga jangan sampai ada dugaan. Nah itu tuh deh. Ada dugaan bahwa Al-Qur'an ini saduran-saduran, kutipan-kutipan, resum dari buku-buku sebelumnya. Jangan kira bahwa belum ada kitab-kitab suci. Kitab suci sebelumnya sudah ada. Taurat sudah ada, Injil sudah ada, buku Tripitaka, Weda, itu sudah ada, buku-buku yang Hindu Buddha sudah ada. Bahkan apa? Buku-buku filsafat sudah jauh sudah ada. Jadi kalau Nabi itu bisa membaca dan menulis, patut kalau diduga bahwa Al-Quran itu adalah hasil olah fikir, hasil istilahnya tuh sintesa, analisa daripada kitab-kitab yang dibaca. Justru itu Allah jaga Nabi tidak bisa membaca menulis agar Quran ini tetap terjaga dari dugaan buatan Nabi SAW. Baik, selanjutnya dengan Ibu Cici, ya Bun.
Ya Pak Ustadz. Ya, ayat 42. 31. Iya 42 Ustadz. Iya, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'ahu ahilatun kama yaquluna idzal Lab tagaw. lab Tagaw. ilad idal abtagaw ila dil ashri sabila. Baik, artinya apa, Bu? Katakanlah jika ada di sampingnya Tuhan sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan itu mencari kepada Tuhan yang mempunyai ars. Baik. Jalan. Jadi ini berupa sindiran Al-Quran kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Seandainya saja Tuhan selain Allahnya itu bisa bisa berucap, bisa berkata, dia bisa berpikir, bisa berjalan. Kata Allah, pasti Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu akan minta bantuan ke saya itu. Kan gitu. Tapi Tuhan kamu itu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa mikir. Gitu. Seandainya saja bisa ngomong, bisa mikir, bisa jalan, bisa meminta, kata Allah, pasti Tuhan-Tuhan yang kamu pertuhankan itu, yang kamu sembah itu, mereka akan minta bantuanku. Qul law kana ma'ahu aliha, katakan Muhammad, jika mereka punya Tuhan yang disembah, Tuhan yang bisa berpikir, berkata, berucap, dan berjalan dan sebagainya. Yaquluna kama yaqulu, sebagaimana mereka katakan itu, idzal labtaqau, kalau gitu dia pasti akan mencari, ibtaqau, mencari. Ilal dzi arsy, kepada pemilik aras, maksudnya Allah. Selanjutnya ayat 43, Bu Rima, tafadhali. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi dia, amma yaqulu, dari apa yang mereka katakan, uluwan kabira, luhur dan besar. Luang itu tinggi apa besar? Di sini diartikannya luhur ya. Yang mana, Bu? Uluan. Iya, uluan itu tinggi. Tinggi ya. Ali, ala, ya'lu, uluan, tinggi. Ya, jadi Bapak yang muliakan, dugaan bahwa Allah itu punya anak, gitu tuh. Yang pasti keliru itu. Dugaan bahwa Allah itu punya sekutu-sekutu sebagai mereka yakini, itu keliru semua. Maka subhanahu wa ta'ala, dia maha suci, dia bersih dari segala dugaan-dugaan itu, gitu ya. Maka subhanahu itu artinya maha suci. Dari kalimat apa? Sabaha. Sabaha itu artinya kan berenang menuju yang dalam, yang bersih, yang jernih dari pantai yang kotor. Duh. Ini kedengeran nggak orang jualan di sini nih? Cariin aja lah, Ustaz, lagi cari rezeki. Aja ya. Susah juga ya nyari ini. Cari rezeki, biarin aja. Resikonya orang depan jalan rumahnya. Jadi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari segala dugaan, dari segala embel-embel yang mereka lekatkan kepada Allah. Allah enggak begitu. Allah uluan, maha tinggi, maha agung. Kabir, maha besar. Dari segala yang mereka duga, dari segala yang mereka lekatkan, ya, sematkan kepada Allah yang maha agung. Itu. Maka
Membaca tasbih itu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu selalu dalam Al-Quran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu dengan memujinya. Jadi Bapak Ibu memuji Allah itu dari ayat tadi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau akan diterima pujianmu sepanjang kamu dahului dengan tasbih dulu. Tidak ada nilainya di hadapan Allah pujianmu itu kalau engkau tidak sucikan Allah dari segala yang tidak layak. Orang mengucap haleluya, haleluya kan alhamdulillah tuh artinya haleluya, haleluya, alhamdulillah. Tapi engkau meyakini bahwa Allah punya anak, punya ini, maka tidak ada artinya di hadapan Allah. Maka sebelum kau memuji Allah, sebelum kau mengagungkan Allah, sucikan dulu dia dari segala hal yang tidak pantas. Maka Bapak yang muliakan kalau kita berzikir setelah sholat, ya, yang pertama dibaca 33 itu apa? Subhanallah. Subhanallah. Setelah itu baru? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah itu. Kalau memuji Allah, segala puji bagi Allah, tetapi dalam hatinya meyakini Allah itu punya sekutu, ada kekuasaan di luar Allah, yang dia minta, yang dia puja, gitu ya. Maka tahmidmu itu kira-kira begitu ya. Maka ucapan pujaan-pujianmu itu di hadapan Allah kira-kira tidak berarti kalau tidak disingkirkan dulu apa-apa yang tidak layak bagi Allah. Itu. Baik, itu ayat 42 ya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Terus ayat berapa sekarang, Bun? 43. 44 sekarang. Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti, ya Bun. Bu Yanti boleh nyalakan mikrofonnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum. Innahu kana aliman ghafura. Itu titiknya hati-hati Bun ya. Ta sama ya-nya itu ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Baik. Tasbihahuna ya. Iya, baik artinya? Tusabihu lahu bertasbih kepada Allah. Samawatu langit yang apa? 7 lapis itu. 7 lapis dan bumi yang semua ada di dalamnya. Wa in min sa'in dan tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu melainkan bertasbih bihamdihi dengan memujinya. Walakilla tetapi yafqahu ya. Tafqahu ya. Tafqahuna tasbihahum. Tasbiham. Kamu tidak mengerti tasbih mereka. Iya. Innahu kana sesungguhnya dia haliman maka maha penyantun lagi maha dan maha pengampun. Iya. Bapak Ibu yang muliakan. Dari ayat yang barusan dibaca Bu Yanti ini ada isyarat sebenarnya di mata Allah, dan harusnya kita juga sama seorang mukmin ya. Itu tidak ada benda mati tuh Bapak Ibu. Nggak ada benda mati. Benda mati kalau dilawankan dengan manusia, iya kalau dia nggak bernyawa kan gitu ya. Tapi di mata Allah semua benda itu sama, semuanya bertasbih. Batu bertasbih, daun bertasbih. Ya kalau burung dia nyawa, ya batu bertasbih sama Allah. Pasir bertasbih sama Allah. Semua yang ada itu bertasbih sama Allah. Tapi kata Allah gini, tadi. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Tapi engkau hai manusia kagak ngerti tasbihnya mereka. Iya, itu kita nggak ngerti. Nggak tahu. Coba surat Al-Baqarah itu Bun ya. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Terus ayatnya itu apa tuh? Min khasyatillah. Padahal ada batu yang di atas yang memecah diri, yang jatuh dari atas ke bawah, dari dalamnya mengeluarkan air. Kenapa mereka jatuh? Kenapa batu jatuh? Min khasyatillah. Karena takut sama Allah. Itu batu. Kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim ketika dia dibakar, lalu Allah perintahkan kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Berarti api itu diajak bicara sama semua hidup. Cuma kita dulu belajar biologi, ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Sebenarnya nggak ada yang mati tuh dalam pandangan nggak ada yang mati. Semua hidup. Gelas, bertasbih. Cuma kita nggak tahu Bapak Ibu tuh kertas, semuanya. Gitu ya. Tidak wa min syai'in tuh. Illa. Jadi Bapak Ibu kita belajar dulu ya. Bapak Ibu belajar nih di kelas lanjutan, di kelas menengah itu ada. Ada namanya qasr. Qasr ya. Ada nafi, ada illa. Itu kuat sekali. Lebih kuat daripada inna taukidnya. Maka tidak ada satupun. Oh gitu tuh. Wa min syai'in. In di situ tuh. In itu nafi tuh. Bukan in syarat. Innya itu bukan in jika itu. Tapi innya itu arti tidak ada. Tak ada satupun, apapun itu. Min syai'in, ditegasin lagi tuh. Dari segala sesuatu, illa yusabbihu, kecuali iya sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi engkau tidak tahu tasbih mereka. Engkau enggak ngerti cara bertasbih mereka. Tuh, angin berdesir, berhembus, bertasbih sama Allah. Cuma kita nggak tahu. Maka itulah mengapa Bapak Ibu lihat kan, kalau orang-orang itu ya nggak berani nginjak rumput. Kenapa nih? Rumputnya lagi bertasbih. Repot kalau begini, tapi ya kita kan bisa ngajak apa-apa, semuanya lagi bertasbih sama Allah ini kan gitu. Tapi segala sesuatu itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Ada orang mengatakan gini, saya baik. Bapak yang muliakan. Kita sampai ayat berapa ya tadi ya? Harusnya ya baca ya. 44 tadi Ustaz. Oh, dari 40 sampai 44? Iya. Iya, Ustaz. Sekarang udah 4 berapa? 44. 44. Oh, udah selesai berarti ya. Ya Allah. Wah, kalau lagi baca itu keren, ini enak banget ya subhanallah. Ini apa namanya nyentil kita semua nih. Ya Allah, begitu tuh Bapak Ibu muliakan. Ya Allah, kita ini manusia gitu ya. Pasti Allah lebih kebaikan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Gitu ya. Kita kadang-kadang menganggap ya remeh makhluk yang lain. Ternyata makhluk yang lain itu bertasbih dan nggak pernah, kalau makhluk-makhluk benda-benda yang kita sebut benda mati itu nggak pernah durhaka sama Allah. Taat. Setiap waktu taat. Gitu. Air suruh ngalir ke tempat yang rendah, nggak pernah tuh air itu naik, itu nggak ada. Tapi dibilang kalau kena matahari dia naik tuh. Kalau dipanasin naik tuh. Itu hukum yang Allah sudah, dan patuh taat, nggak pernah durhaka sama Allah. Ya tapi manusia orang-orang kafir itu menganggap dirinya lebih daripada makhluk yang lain. Baik, demikian Bapak Ibu yang menggunakan nih kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Dan kita lanjutkan nanti pada ayat berikutnya, dan kita masih kaji tentang ini ya masdar, satu lagi tambahan alif nih nanti mu'tal nih kan kita pada tambahan alif insyaallah. Baik Bapak Ibu muliakan,
Mari kita akhiri dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala timamikum wa naqra kafaratul majlis. Syukran wa kasiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, Ustaz. Ustaz.